hadir membuat galau Anda menjadi berkualitas. Ya, masih dengan tema kita malam hari ini adalah galaunya menjadi artis ya. Dan kalau tadi kita sudah membahas banyak sekali artis-artis muda, artis-artis bermunculan. Itu dan kualitasnya tidak terlalu baik atau kualitasnya agak menurun. Tapi juga sekarang kita lihat banyak sekali artis yang galau dan akhirnya memilih menjadi anggota dewan. Ya, nah kalau menurut Biang Galau dan juga menurut Tasya nih, apakah mungkin karena sudah tidak laku artis-artis itu atau emang untuk menaikkan lagi nilai jualnya dari si artis? Kalau menurut saya sih dua-duanya nggak benar gitu. Karena artis-artis yang udah jadi anggota dewan itu udah menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya mereka gitu. Karena nalurinya manusia itu ada tiga. Tiga, yaitu kalau dia udah tenar, dia ingin kekayaan. Setelah kekayaan, dia ingin mendapatkan tahta. Oh, jabatan. Oh, jadi emang itu manusia tuh seperti itu ya? Seperti itu udah nalurinya, jadi sah-sah aja kalau menurut saya. Bebas. Kalau saya mungkin berbicara masalah itu kita harus berbicara masalah tinjauan historisnya. Berat ya? Dalam ini, dalam. Jadi latar belakang itu perlu. Kenapa bisa seperti itu? Tapi sebenarnya memang terjun ke dunia politik, kita mungkin bukan hanya sebatas anggota dewan ya. Kita ngomong terjun ke dunia politik, itu juga berawal sebenarnya dari artis cilik. Kamu ingat dulu Susan? Susan? Cita-citanya pengen jadi presiden. Oh iya. Ya kan dari artis penyanyi cilik pengen jadi Sudah presiden. didoktrin ya? Terjun dunia politik juga. Berarti Artinya, salah si Susan? Nggak tahu saya, Susan itu salah apa nggak sih? Nggak tahu. Gimana San? Salah nggak San? Urusan kosong, bukan Susan. Enggak, maksudnya seperti itu. Artinya memang itu jenjang yang bisa saja dalam kehidupan manusia tidak dilalui. Ya sah-sah aja ya memang ketika orang karirnya udah ada di atas di dunia entertain ya, karirnya udah di puncak, pasti dia nggak pengen turun lagi yang jelas ya, karena di puncak banyak villa kan, jadi dia nggak pengen turun lagi. Kamu turun lagi? Nggak mau turun lagi. Oh nggak bawa senter kamu? Kupluk biasa pakai. Makanya dia dari dulu waktu kecil kan pakai kupluk mulu. Nah itu. Iya, jadi pasti nggak pernah puas, benar. Jadi ingin yang lebih lagi. Nah sekarang masalahnya hanya bertanggung jawab apa enggak ketika udah jadi wakil rakyat gitu. Saya setuju pada dasarnya dengan semua pendapat itu kecuali pendapatnya Asep. Gue gak kasih pendapat. Justru karena lu belum ngasih pendapat, gue gak setuju. Jadi begini, ketika orang menjadi anggota dewan dengan latar belakang artis atau apapun, selama dia capable. Artinya dulu, jelasin takutnya galawers ada yang kadang Ya lagi kalau galau. masalah capable nggak usah diartiin, semua juga udah tahu, ya kan? Nggak perlu dikasih tahu. Tolong tanyain saya ada yang ngerti gak? Selama dia mampu punya kemampuan yang cukup untuk mengemban amanat, saya rasa tidak ada masalah. Saya sendiri akan menjadi anggota dewan, dewan guru. Sekolah ya? Iya. Yang bahaya adalah ketika anggota dewan berusaha menjadi artis dan dia lupa dengan kewajiban-kewajiban untuk mengemban amanat. Nanti kita akan tanyakan juga sama Biang Galau juga. Tapi saya rasa kalau misalnya ada artis yang mau jadi anggota DPR, ini bagus. Karena memang dasarnya anggota DPR itu harus pandai berakting. Iya kan? Harus pandai berakting gitu. Misalnya kita harus pura-pura prihatin gitu. Ada yang demo. Pak, ada yang demo Pak. Harus bilang, oh my God. Iya kan? Iya betul. Dibilang begini, Pak, video Bapak keluar. Oh my God. Iya kan? Pak, videonya sama cowok loh Pak. Oh my God. Ya, tapi tadi seperti Pak Musle tadi bilang, ini sekarang kita balikan. Kalau sekarang banyak sekali artis-artis yang katanya nanti banyak yang bilang sudah tidak laku lagi ataupun juga akhirnya jadi anggota dewan karena membutuhkan nilai jual lagi. Tapi sekarang kita mau tanya, sekarang banyak sekali dewan terhormat ataupun juga anggota-anggota dewan yang sekarang malah mau menjadi artis dalam tanda kutip, mau menjadi terkenal dengan sensasi segala macam. Ini harus ada tinjauan yuridisnya. Ya. Dalam. Masalahnya saya tidak bisa berbicara masalah tinjauan yuridis karena saya sendiri nggak ngerti artinya. Cuma kalau menurut saya itu hal yang bisa kita terima karena apa? Anggota dewan itu kan juga manusia. Itu hal yang manusiawi. Untuk menjadi apapun itu bisa terjadi. Misalnya, nah misalnya apa ini? Diterusin kan ngomong misalnya diterusin. Anda yang kreatif dong dari saya nanya terus ditanya nggak pernah mau jawab. Oh iya. Jangan egois jadi host. Iya deh iya.
Hargailah, hargai yang lain lah. Iya, oke. Calon Tong, boleh gantian nggak tempat duduknya? Di situ. Enggak, ntar aku tukar nasibnya juga. Sensasi-sensasi itu sebenarnya kalau saya lihat selama ini yang beredar sebenarnya sensasi yang nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Jadi nggak sengaja bikin ketahuan. Nggak sengaja bikin Nggak sengaja video ketahuan. di handphone, nggak sengaja tuh ya? Nggak sengaja itu. Nggak sengaja korupsi gitu. sengaja. Korupsi kok nggak sengaja. Jadi semua nggak sengaja yang mengenakan. Oh, Nggak sengaja tapi mengenakan. Oh bisa dikumpulin itu. Bisa jadi sengaja ya. Tapi fenomena seperti ini sudah sangat biasa ya. Siapapun itu anggota dewan, kalau ingin menjadi artis, itu saya rasa secara normatif itu masih tidak terlalu bermasalah ya. Kenapa lu ngeliatin gue? Kayaknya nggak seneng banget orang ngomong normatif. Jadi kita harus meninjau dari sisi itu. Seandainya orang tersebut capable, balik lagi ke sini. Capable untuk menjadi artis, kenapa tidak? Kalaupun dia meninggalkan tugas-tugasnya, kemudian dia korupsi dan lain-lain, itu hanya faktor oknum saja. Jangan disamaratakan semua anggota dewan seperti itu. Banyak yang punya visi yang bagus loh, banyak yang visioner. Seperti itu. Apa tuh? Hah? Visi-visi. Banyak yang visioner, artinya dia masih memikirkan rakyat. Kalau memang dia ingin menjadi artis, dia mundurlah jadi dari anggota dewan. Seperti halnya salah satu anggota itu yang menjadi artis kan, akhirnya dia mundur kan? Mundur. Nah ini saya kira lebih... Akhirnya balik lagi ngelawak ya? Nah itu, jadi harus tepat pada porsinya. Jangan begitu dong, saya ngeliatinnya nggak enak banget. Tadi berantem mulu ah. Oke. Dunia emang sudah kebalik ya. Kita lihat ada artis mau menjadi anggota dewan buang miliaran rupiah. Dan juga ada anggota dewan yang mau jadi artis pun juga membuang uangnya miliaran rupiah. Dan tahu hasilnya? Ratusan juta rakyat Indonesia tetap miskin dan kekurangan.